Jadi Aurel ini dulu pernah kita bantu sekitar mungkin 3 tahun lalu. Ya, 3-2 tahun lalu. Nah, Aurel ini adalah ODGJ yang sangat-sangat cantik banget. Ya, terus dia sempat bersekolah, tapi entah kenapa, aku juga nggak tahu, dia menjadi depresi atau ODGJ. Nah, singkat cerita, ternyata ibunya juga ada gangguan mental. Nah, jadi kita ini mengetahui keberadaan Aurel dikarenakan viral ya guys di sosial media. Aurel ini ada di stasiun Pulau Gadung. Nah, dengan kondisi dia tuh hamil besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi di jalan. Aku dapat informasi mendadak banget dan agak shock juga mengenai salah satu pasien kita atas nama Aurel, guys. Jadi Aurel ini dulu pernah kita bantu sekitar mungkin 3 tahun lalu. Ya, 3-2 tahun lalu. Nah, Aurel ini adalah ODGJ yang sangat-sangat cantik banget. Ya, terus dia sempat bersekolah, tapi entah kenapa, aku juga nggak tahu, dia menjadi depresi atau ODGJ. Nah, singkat cerita, ternyata ibunya juga ada gangguan mental. Nah, waktu itu kan kita udah kembaliin ke keluarganya. Aku pun baru tahu setelah kita mengembalikan bahwa ibunya pun ada gangguan. Ya, nah terus waktu itu kan sempat hilang lagi guys, ya kan? Sempat hilang lagi, terus ditemuin sama dinas sosial. Jadi emang si siapa nih? Aurel ini udah sering keluar masuk panti guys dan rumah sakit jiwa ya. Nah terus udah gitu, aku nggak tahu gimana ceritanya karena aku udah pikir kan dia udah sama keluarganya ya. Tiba-tiba aku dapet informasi bahwa dia tuh kondisinya sudah hampir 6 bulan. Oleh siapa? Nah, aku juga kagak tahu, guys. Oleh siapanya aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas kondisinya memprihatinkan. Dia sempat luntang-lantung di terminal Pulau Gadung. Ya, sempat ada di terminal Pulau Gadung dan sempat ada yang botakin juga. Aku nggak tahu nih yang botakin siapa, entah dari panti kah atau dari di jalan kah gitu ya untuk ngebersihin dia. Tapi yang jelas dia kondisinya benar-benar menurutku memprihatinkan banget. Banyak orang-orang laki-laki yang memanfaatkan kondisi dia. Nah, Teh Novi tahu dari mana? Gara-gara guys ada salah satu followers aku yang menginformasikan keberadaan si Aurel ini. Jadi Teh Novi ini Aurel pasien yang dulu pernah Teteh bantu. Sekarang lokasinya ada di sini dan dia terlantar katanya gitu di terminal. Makanya ini aku langsung buru-buru ke panti tersebut karena katanya si Aurel ini ada di panti dan ini sekarang mau dijemput sama ibunya. Nah ibunya kan juga gangguan mental, ditanya lah sama orang panti, alamatnya di mana Bu yang baru? Lah dia pun juga nggak tahu alamatnya. Kan jadi agak bingung ya guys. Nah aku jujur mau ke sana, mau ngebantu Aurel untuk masuk ke yayasan kami aja ya. Karena percuma diambil sama ibunya, Aurel juga akan di jalan lagi karena ibunya juga gangguan mental guys. Jadi kita mau langsung aja untuk ke panti di daerah Jakarta Timur karena Aurel ketemunya di daerah sana. Doain semoga lancar perjalanan dan Aurel pun kondisinya sehat karena hamil dan aku juga nggak tahu nutrisi gizinya tuh seperti apa ya, dia di jalan kayak gimana aku nggak tahu. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk Aurel. Ya, untuk kalian penasaran ikutin terus. Bye guys.
Oke, guys, jadi ini aku udah sama Aurel dan tadi sempat ada pertanyaan juga dari Dinas Sosial Cipayung, Jakarta Timur mengenai beberapa hal, dan kita di sini mau menjelaskan ya guys, bahwa kita Yayasan Rumah Kepedulian Kemanusiaan itu berdiri secara independen, kita yayasan swasta dan kita tidak pernah dibantu sama pemerintah atau ada donatur tetap ya. Jadi kita benar-benar berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun, seperti itu. Nah, itu yang kedua, kita juga mau jelaskan terkait Aurel. Nah, jadi kita ini mengetahui keberadaan Aurel dikarenakan viral ya guys di sosial media. Aurel ini ada di stasiun Pulau Gadung. Nah, dengan kondisi dia tuh hamil besar. Setelah itu, ya sebentar ya. Nah, setelah itu kita mau jemput, ternyata dia sudah diambil oleh dinas sosial. Nah, kita diinformasikan lagi bahwa hari ini dia tuh tiba-tiba dijemput sama ibunya. Yang ibunya juga kalian sudah tahu dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, terus udah gitu sempat ada beberapa pertanyaan yang intinya kita ini di sini hanya mau membantu kondisi Aurel ya. Karena kondisi dia ada di jalan dan sebelumnya kita nggak tahu kalau dia ada di jalan. Ya bener ya Mbak, karena kita mengembalikan dia ada di kontrakan. Dan ternyata dia sudah tidak tinggal di kontrakan lagi. Ibu sekarang kontraknya di mana, Bu? Enggak, di tante, tinggal di tante. Iya, Ibu nggak ada tempat tinggal katanya. Kalau main kadang-kadang males ini. Bukan nggak ada tempat tinggal sih, cuma males pulang gitu. Berarti Ibu ada rumah? Nggak ada kan? Di rumah tante. Iya, berarti nggak ada tempat tinggal dong? Iya. Ya. Oh, oke. Ibu berarti nggak ada tempat tinggal? Iya, males ngontrak sih sebenarnya. Kalau ngontrak juga nggak pernah ditidurin. Iya, tapi emang ada uang untuk kontrak? Rencana sih mau kerja apa tahu. Iya. Dari 3 tahun lalu Ibu juga bilangnya mau kerja, tapi nggak kerja-kerja. Ibu ingat saya nggak? Kampung malah. Pulang kampung kemana? Selalu sih kalau nggak. Ibu ingat saya nggak? Ingat lah. Siapa namanya? Bila. Mbak Novi kan ya. Ibu nggak minum obat ya, Bu? Saya nggak pernah minum obat-obatan. Kenapa? Emang nggak hobi sih saya obat-obatan. Lagi sakit. Ibu kan lagi sakit sama Aurel. Kenapa nggak minum obat? Kalau sakit kan harus apa? Minum? Minum apa? Sakit enggak, jenis ini sakit apa sih? Enggak, saya nggak ngerasa sakit gitu loh. Cuma ya kayak apa sih namanya tuh? Sakit ya? Enggak sih, saya biasa aja gitu. Oh iya. Aurel, apa kabar Aurel? Aurel? Hey. Apa kabar sayang? Baik-baik aja. Masih ingat gak ini siapa? Hah? Siapa? Kak? Ingat Kak Novi. Iya. Kok kepala kamu botak? Ini Mbak, waktu itu lagi korban mode dia. Rambutnya kan panjang tuh. Terus dia ngikut mok gitu, di bawahnya mok, salah mok. Emang iya Aurel? Jak sekalian Ada yang botakin ya? Aurel? Hah? Ada yang botakin? Dia kalau deket ibunya jadi malah diam ya, kayak orang tertekan. Aurel, yang hamilin siapa? Laki-lakinya siapa Aurel? Bu, anaknya hamil sama siapa, Bu? sama cowoknya. Siapa cowoknya? Di Priuk. Siapa namanya? Serai. Hah? aja. Siapa Aurel? Cuma nggak tahu kalau dari dia tuh begitu namanya dia itu. Apa? Cuma dia ituin. Dia nggak tahu kalau dia ini muntah-muntah mabuk. Iya, Ibu tahu hamilnya lagi ngapain? Kemarin pas lagi muntah-muntah, wah ini anak nggak beres. Terus kan kasih tahu orang-orang di apa sih namanya di video ini katanya yang pas waktu di Pulau Gadung itu. Saya sampai tidur lah di sana.
ini cowoknya juga Cowoknya siapa? sono Namanya siapa cuma? Asai. Hah? Asai. Asae. Asai. Asae. Asai. Asae. Asrai. 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 Kan aku tuh nggak punya cowok, jadi biasa aja. Terus itu anak siapa? Anak Enggak, ini nggak hamil, cuman karena apa nggak tahu ini. apa diisi apa? Diisi jin? Hah? Yang lagi viral sekarang kagak diapa-apain bisa hamil. Ah, kagak diapa-apain bisa isi bayi. Saya pas Pokoknya- mabuk tuh kemarin tuh nih anak. Terus kan di videoin tuh di HP tuh sama tukang-tukang ojek. Cepet bu, anaknya lagi di Gadung no katanya. Kayak orang gila kan udah gaduh. Saya sampai tidur di sana nungguin. Sama cowoknya juga ke sana tuh nyamperin. Udah nggak ada katanya nggak ada. Kita bingung nih ketakutan. Tadi kalau nggak ada di panti situ, saya lapor tuh ke Polsek Pulau Gadung. Cuma alhamdulillah pas di sana Kenal sama yang Arab. Asrai, Asrai. iya tahu. Itu yang ngehamilin kamu bukan? Ih, enak aja. Dia nggak Aku nggak tahu punya kalau cowok, dari- Kak. dia nggak Beneran, sumpah deh nggak ada cowok. Nggak tahu. kalau Terus dia- jadi yang isiin siapa? dia nggak tahu kalau dia. Nggak ada, ini nggak hamil. Jadi apa? Hamidun. Kalau kita kan udah pernah ngalamin jadi mabok kayak gitu mah, aduh. Jadi gimana itu isi apa bukan? Hah? Hamil. Menurut aku enggak sih, aku nggak mau aku hamil soalnya. Dia nggak tahu, pernah ngerasain soalnya. Ya kalau mabok begitu, gitu. Bergerak nggak itu perut? Gerak-gerak gak? Nggak ada. Hah? Masih baru kayaknya basah. Mana mungkin lah, lagian mau sama siapa? Sama siapa? Lo orang jelas itu hamil. Kata orang panti udah dicek mbak? Belum ya? Oh. Berarti nanti Rofiko langsung bawa ke bidan ya? Nah, jadi aku menurut informasi dia waktu di Pulau Gadung juga udah rame ya karena kondisi dia juga hamil. Terus udah gitu aku juga nggak tahu yang botakin siapa, katanya sih ya menurut informasi sebelum kayak gitu dia tuh ada yang ngebersihin gitu loh, dan nggak mungkin juga dia nggak diapa-apain terus bisa hamil, ya nggak sih mbak? Jangan ngikutin zaman sekarang ada yang ngomong ya, apa sih mbak katanya tiba-tiba hamil itu adalah takdir dari Allah cenah. Nggak bisa lah guys, tidak ada pembuahan tuh nggak bisa hamil, tapi apabila ada pembuahan ya bisa hamil lah. Gimana ceritanya? Jadi kamu lupa nih siapa nih Aurel, mau dicari nggak orangnya? Ih, beneran deh kalau aku hamil mah. Enggak, itu agak itu urusan pribadi aku. Cuman enggak lah, masa aku hamil, mau hamil sama siapa? Ya urusan pribadi kan kita bisa cari, bisa bantu. Terus kamu nggak nikah, anaknya gimana? Siapa yang mau rawat? Kalian aja nggak ada rumah, mau rawat gimana? Ayo coba, Kak Novi mau tanya. Sebenarnya cowoknya tuh ngajak tinggal di rumahnya, cuman saya mah males. Di situ di Gimana sih Bu, nikah aja belum Bu? Nikah aja belum, udah mau tinggal di rumah. Nikah siri, si orang kan ngajakin nikah siri, udah dibeliin cincin segala. Tadi Emang kan iya, pagi Aurel? ngobrol sama saya, datang ke saya, cari mah katanya si Aurel itu. Emang iya Rel? Udah si Hah? Aurel emang iya? cincin katanya. Aurel, emang Cincin iya, minta motor. Nah, Aurel gimana kamu? Enggak, aku nggak mau ngomong. Kenapa? Pusing ya? Pusing. Dia kalau deket sama ibunya pasti gitu. Pasti gitu. Dari dulu setiap deket sama ibunya selalu kayak gitu. Kayaknya dia lebih lepas tuh kalau nggak ada ibunya, ngomongnya tuh bisa ini. Nanti cerita ya sama Kak Novi ya. Besok kamu ngobrol kok sama aku. Hah? Kamu dari kapan di panti? Aurel, dari kapan di panti? Hari 5 harian semingguan. Seminggu? Dari hari Jumat. Oh, dari hari Jumat. Pas silang itu langsung dibawa sama dinas sosial kali.
Oh, yang viral-viral di... Iya itu. Tadi sih sama saya ini nggak percaya, cuma pas besoknya saya ketakutan. Ketakutan kenapa? Ketakutan apa namanya, kenapa aja, soalnya ada yang ngasih tahu duduk duduk diem aja, kayak diajak ngomong nggak mau gitu. Duduk tahu diri, diajak ngomong nggak mau. Umur berapa sih Aurel? Kenapa? Umur berapa, Bu? 21 kurang lebih, Oh, udah kelahiran 21. 2003 Iya, 3 tahun lalu ya, saya bantu dia. April. Dia nggak jarang konsumsi obat, guys. Gimana dia mau pulih total gitu? Jadi kayak kadang udah bagus kondisinya. Kemarin mungkin udah bagus ya, Mbak, kita balikin. Tapi ya kayak gini lagi gitu, karena nggak konsumsi obat. Tapi kalau selama dia sama kita, dia kan benar-benar bagus banget, kondisinya nggak pernah kumat-kumat gitu. Nah ini kayaknya harus 2 nih, yang nextnya nanti nggak dibawa gitu, dimasukin di rumah sakit gitu ya. Jadi Mbak Novi kok kurus ya waktu itu, agak gemuk. iya, Bu, makan hati, Bu. Gemuk lah makan hati, Mbak. Hah? Kurus makan hati. Gemuk kebanyakan nikmatin hidup, Bu. Ibu emang tinggal di rumah tantenya di mana? Kenapa? Tinggal di rumah tante di mana? Katanya ditanya Iya, tadi. itu dekat rumah Maul. Dekat rumah Maul. Maul siapa? Maul yang pernah itu Daerahnya. ya nelpon dekat Daerahnya situ, di mana? apa namanya, Kali Baru. Soalnya Baru Cilincing. ditanyain ya sama pihak panti, ibu tinggal di mana? Dia aja kagak bisa jelasin di mana. Ya gimana orang mau menyerahkan gitu kan, nggak bisa, guys. Jadi kalau mau ngambil pasien di panti itu harus ada KTP-nya, terus tahu alamatnya di mana gitu. Iya, kata saya kemarin bilang besok. Ibu kontrakannya waktu itu nggak dibayar ya, Bu? Nggak pernah lagi sejak itu kan. Bubar tuh, Aurel pergi, saya enggak, dia udah ada yang nempatin, udah lama. Ada Iya, yang nempatin, sejak kita bubar dari situ udah nggak pernah ke situ-situ. nggak pernah ke situ, nggak dibayar ya katanya ya? Nunggak berapa bulan, Bu? Kok kita nggak diinfo? Nggak tahu kita. Jadi pas kita balikin, ibu udah nggak ada di situ. Ibu anaknya cuma 1 ya? 2 1 lagi mana? ada di sini, di situ di Priuk. Oh, di tantenya. Umur Ya, berapa? dia sama istrinya. Oh, terus kenapa nggak bareng sama anak ibu? Dia di rumah mertuanya. Oh, Mertuanya dekat situ lah, juga dekat rumah tante aku. gimana nih? Kondisinya juga Aurel isi dengan kondisi yang dia aja belum mampu ya secara mental, ekonomi, semuanya untuk memiliki anak gitu. Ibunya juga sama, lagi sakit seperti itu. Dan pasangannya kita pun nggak tahu siapa. Katanya sih pada saat aku dapat info ya, guys, kan ada di sosmed tuh, guys, banyak yang DM aku. Katanya dia tuh kayak open gitu loh. Nah, aku nggak ngerti deh dia di sana bergaul sama siapa atau dibawa sama siapa, nggak tahu. Kamu di Pulau Gadung ngapain di terminal? Emang setiap malam di situ katanya? Siapa? Saya? Nggak, si Aurel. Oh enggak sama saya sebenarnya tuh kan waktu itu kan saya duduk di situ. Kadang-kadang aku sama anak Priuk kan duduk di situ. Siang, kadang pagi kan, agak Malam? siang gitu. Dia seringnya malam? Nggak pernah malam. Duduk di situ. Pas itu kan kebetulan masa main di Rel jalan BTA. Itu minta rokok tuh Mbak Novi, minta rokok. Kita tahu hilang gitu. Oh, capek
capek saya nungguin, udah sampai tidur tuh di sana tuh. Udah saya pulang deh tuh. Emang nungguin ngapain? Ah, Nungguin ngapain? nungguin soalnya dia nggak balik-balik. Oh, Cuma minta rokok doang, lama minta rokok tuh. Terus ngilang gitu loh, ngilang dari sana. Terus ada yang ngasih tahu apa namanya? Dia Aura tuh udah pulang katanya ke Priuk naik Jatlingko. Terus saya balik lagi ke Priuk tuh. Balik lagi ke Priuk. Nggak ada kata saya, balik lagi saya ke terminal Pulau Gadung tuh. Nggak nungguin di situ lagi sampai tidur tuh lama tuh di situ di sono tuh di Pulau Gadung. terus? Udah gitu, aduh, bingung nih kata saya. Takut, timbul khawatir dan takut gitu Mbak. Jadi, aduh, kalau begini nih, pas kemarin tuh, udah nanya polsek di sekitar Pulau Gadung situ kan. Terus, inget juga tuh ke Cipayung kan, barangkali dibawa ini dinas apa yang terkait lah, Iya. gitu ya, ke Cipayung. Baru tuh saya ini mantap tuh hati saya tuh ke nanya tadi ke sana. Kalau nggak ada di sana tadi tuh di Cipayung baru saya lapor ke polsek. Apa namanya? Jadi Aurel ini udah keluar masuk panti sebanyak 5 kali. Kenapa Bu bisa 5 kali, Bu? Dia tuh sebenarnya tuh kalau kan di Priuk suka lewat-lewat tuh Pol PP. Dia tuh kayaknya tuh apa ya? Enak tuh katanya ikut sama bapak itu. Kata saya nih anak. Ya maksud saya tuh kan apa yang nggak tahu nggak ngerti. Enak tuh ikut bapak itu tuh katanya gitu. Karena kata saya orang kan takut ya Mbak. Kalau dia mau kan kadang-kadang saya ngebedain orang kan kadang tuh takut sama Pol PP gitu. Kalau dia mah mau minta ikut. Kata saya kadang ngeliatin dia ini anak kok beda sendiri gitu. Oh gitu. Jadi Iya. 5 kali. Nggak tahu lah, saya emang nggak ngitung intinya. Saya pernah juga tuh waktu itu pas Oh iya. gara-gara duduk di taman itu dinas sosial dibawa tuh. Dua-duanya. Terus kenapa bisa lepas? Karena kan nggak ada yang ngambil dari keluarga, terus dilihat Enggak udah Terus ditaruh di jalan lagi apa gimana? dipulangin ke tantanya kan? enggak Di mana? iya Ke tante kan dipulangin. orang Iya, dipulangin. ibunya bilang. Dipulangin cuma kata saya jangan bilang-bilang soalnya nanti saya mah dimarahin. Jadi nggak ada yang tahu, yang tahu cuma saya berdua. Ibu emang kalau di jalan suka pada ngapain? Ngapain ada di jalan? Ngapain sih, cuma santai aja. Beda kalau artis kan mungkin show ada kegiatan. Kalau kita ya nyantai ngilangin suntuk di rumah gitu. Cari cowok ya, Bu? Cari cowok sih enggak juga sih cari cowok. Iya aja bilang, nggak usah enggak juga. Ya kan? Cari Cowoknya cowok. banyak kali cowok, banyak banget. Banyak Enggak, tapi mau enggak. dicari. Tapi cari cowok kayaknya sih nggak ada yang cocok. Harus ini sih, kasihan ya sebenarnya. Karena dia ya setiap hari ada di jalan, jadinya kayak yang dikorbanin anaknya sebenarnya. Yang kasihan anaknya. Ini kita juga nggak tahu nih hamilnya kenapa dan gimana ya kan ya Mbak. Gitu, karena mindset yang sakit sama yang normal beda gitu guys. Pola pikirnya juga jelas berbeda. Makanya ini ya udah kita bawa ke yayasan kita aja. Ya. Oke, ya udah ini kita jalan dulu guys. Terus nanti kita udah makan belum Aurel? Hah? Udah makan belum? Udah Makan apa? Makan siang udah. di panti ya tadi udah. Dikasih susu nggak? Susu? Enggak, kalau di sana mah enggak. Aurel lagi tanya. Enggak, emang Dikasih, enggak semua. Dikasih. Oh dikasih, kan beda Bu kondisinya. Ya oke. Ya sudah kita di jalan dulu ya Bes. Nanti kita info lagi.
kondisinya seperti apa, karena harus ada pengecekan dulu ya ini dedeknya, karena takut juga ya Mbak kurang gizi dan lain-lain seperti itu. Ditambah ngerokok, coba dikasih rokok sama ibunya, coba kondisi begitu dikasih rokok, kan ya bentar aja ya, astagfirullah. Ya udahlah ya, nanti kita ke bidan guys, ke rumah sakit untuk ngecek si dedek ya, ikutin terus guys.